Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai bab 13 yang berjudul Manajemen Operasi dan Rantai Nilai. Kelompok ini beranggotakan yang diantaranya 1. Cerlia Marlina dengan NIM D141900022. Yang kedua, Aldo Arnandito dengan NIM D1419051. Yang ketiga, Syifa Hanifah dengan NIM G5419036. Pengertian manajemen operasi. Pengertian manajemen pada umumnya yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen operasi sebagai suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen operasi penting bagi organisasi dan manajer karena 3 alasan, meliputi jasa manufaktur, penting dalam mengatur produktivitas secara efektif dan efisien, dan berperan strategis dalam kesuksesan bersaing organisasi. 1. Jasa dan manufaktur. Setiap organisasi memproduksi sesuatu. Organisasi manufaktur memproduksi benda berwujud. Proses manajemen operasi atau transformasi pekerjaan mudah terlihat pada jenis organisasi ini karena bahan baku diubah menjadi benda berwujud yang mudah dikenali. Tetapi proses transformasi tersebut tidak terlihat nyata pada organisasi jasa karena organisasi itu memproduksi benda tidak berwujud dalam bentuk jasa. 2. Mengelola produktivitas. Produktivitas adalah gabungan variabel manusia dan operasi. Untuk meningkatkan produktivitas, manajer harus berfokus pada keduanya. Saran-saran Deming untuk memperbaiki produktivitas diantaranya adalah buatlah rencana jangka panjang. Kemudian, jangan pernah puas dengan kualitas produk Anda. Ciptakan pengendalian statistik terhadap proses produksi Anda dan mintalah pemasok untuk melakukan hal yang sama. Hanya berhubungan dengan sedikit pemasok dan yang terbaik. Ketahuilah apa masalah Anda terbatas pada bagian proses produksi tertentu saja atau menjadi pangkal dari keseluruhan proses itu sendiri. Kemudian latih karyawan untuk melakukan pekerjaan yang diminta. Tingkatkan kualitas supervisor diri. Kemudian, usir rasa takut, mendorong departemen-departemen untuk bekerja sama alih-alih berkonsentrasi pada perbedaan masing-masing departemen atau divisi. Jangan menerapkan tujuan numeris yang kaku. Selanjutnya, mintalah karyawan untuk melakukan pekerjaan berkualitas. Latih karyawan untuk memahami metode statistik. Latih karyawan terhadap keterampilan baru ketika dibutuhkan, dan buatlah manajer puncak bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Ketiga, peran strategik manajemen operasi. Peran strategik manajemen operasi dalam kesuksesan kinerja perusahaan dapat dilihat dengan jelas karena lebih banyak organisasi yang mengelola operasi mereka dari perspektif rantai nilai yang akan kita bahas selanjutnya. Keempat, manajemen rantai nilai. Nilai didefinisikan sebagai karakteristik kinerja, fitur, dan atribut, sebagaimana aspek lainnya dari barang dan jasa di mana konsumen bersedia untuk memberikan sumber dayanya. Rantai nilai adalah keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap tahapnya, dari bahan baku hingga barang jadi. Manajemen rantai nilai adalah proses mengelola urutan aktivitas dan informasi di sepanjang rantai nilai. Tujuan manajemen rantai nilai yaitu
menciptakan strategi rantai nilai yang memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan juga memberikan integrasi penuh antara anggota rantai tersebut. Manfaat manajemen rantai nilai: mengkolaborasi mitra eksternal dan internal dalam menciptakan dan mengelola strategi rantai nilai yang sukses mensyaratkan investasi signifikan atas waktu, energi, dan sumber daya lain. Begitu pula komitmen serius dari seluruh mitra rantai nilai. Kelima, persyaratan manajemen rantai nilai, yaitu ada 6. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi, yaitu untuk mencapai tujuan memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hubungan kolaborasi harus terjadi antar pelaku rantai nilai. Kedua, investasi pada teknologi. Keberhasilan manajemen rantai nilai tidak akan tercapai tanpa investasi signifikan pada teknologi informasi. Ketiga, proses organisasi, yaitu cara kerja organisasi dilakukan. Keempat, kepemimpinan, yaitu kesuksesan manajemen rantai nilai tidak mungkin tanpa kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen, dari level organisasi puncak hingga rendah. Manajer harus mendukung, memfasilitasi, dan mengembangkan penerapan dan praktik tanpa henti manajemen rantai nilai. Kelima, karyawan atau sumber daya manusia. Karyawan adalah sumber daya terpenting bagi organisasi. Tanpa karyawan, tidak akan ada barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan, bahkan tidak akan ada juga usaha antar organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dan terakhir, budaya dan perilaku organisasi. Persyaratan terakhir untuk manajemen rantai nilai adalah budaya dan sikap organisasi yang mendukungnya. Poin terakhir atau yang keenam, yaitu rintangan terhadap manajemen rantai nilai. Ada 4. Yang pertama adalah hambatan organisasi. Hambatan organisasi adalah salah satu rintangan yang paling sulit diatasi. Hambatan ini mencakup penolakan atau keengganan berbagai informasi, keengganan merubah keadaan status quo, atau isu keamanan. Yang kedua, ada sikap budaya. Perilaku yang tidak mendukung, terutama kepercayaan dan pengendalian, dapat menjadi rintangan bagi manajemen rantai nilai. Agar efektif, mitra rantai nilai harus saling percaya. Yang ketiga, yaitu kemampuan yang diisyaratkan. Mitra rantai nilai memerlukan keberagaman kemampuan. Kemampuan ini koordinasi dan kolaborasi. Kemampuan membentuk produk untuk memuaskan pelanggan dan pemasok. Dan terakhir, kemampuan mengeduksi mitra internal dan eksternal tidaklah mudah. Terakhir, yaitu manusia. Rintangan terakhir bagi kesuksesan manajemen rantai nilai adalah orang-orang di organisasi itu. Tanpa komitmen tegas mereka untuk melakukan apapun yang diperlukan, manajemen rantai nilai tidak akan berhasil. Selanjutnya, studi kasus yang berhubungan dengan materi ini kami menemukannya di jurnal yang berjudul Rantai Nilai pada Industri Susu, Studi Kasus PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory. Hasil penelitian terhadap analisis rantai nilai dari Cimory dapat disimpulkan bahwa rantai nilai dari produk olahan susu segar Cimory selama ini cukup baik, walaupun masih banyak kekurangan di beberapa titik dari rantai nilai perusahaan. Rantai nilai produk olahan susu segar Cimory secara keseluruhan terdiri dari 6 aktor, yaitu pemasok bahan baku, pemasok bahan pendukung, Cimory, restoran Cimory, distributor utama, dan agen-agen penjualan. Hasil informasi dari 6 pelaku yang terlibat dalam rantai nilai perusahaan dapat diketahui bahwa kekurangan yang menjadi penghambat dari rantai nilai Cimory berasal dari pihak pemasok, terutama pemasok bahan baku. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu 1. Rendahnya teknologi dalam proses pengiriman susu segar utama dikarenakan rusaknya alat transportasi. Kedua, rendahnya kualitas pakan yang digunakan oleh para peternak yang tergabung dalam KUD yang menyebabkan rendahnya produktivitas yang dihasilkan para peternak. Ketiga,
Banyak kandang yang tidak terisi menyebabkan tidak maksimalnya tingkat produksi susu segar yang dihasilkan oleh para peternak karena tidak tercapainya skala ekonomis. Keempat, sulitnya mendapatkan sanitasi yang cukup membuat beberapa peternak kesulitan dalam menjaga tingkat kehigienisan susu segar. Kelima, padatnya jalur transportasi menuju Cimory memberi pemasok mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mengirimkan pasokan susu segar ke Cimory. Keenam, rendahnya kualitas bahan pendukung yang berasal dari dalam negeri menyebabkan Cimory harus mengimpor langsung bahan pendukung dari luar negeri. Dan terakhir, kurs rupiah yang berfluktuasi mempengaruhi jumlah pasokan bahan pendukung yang digunakan oleh Hasil analisis pengelolaan rantai nilai dari produk olahan susu segar Cimory dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Cimory dan KUD bersifat tertutup, sedangkan hubungan antara Cimory dan pemasok bahan baku lainnya, serta hubungan antara Cimory dan distributor bersifat modular. Hasil analisis fungsi produksi, faktor rataan umur ternak, dan jumlah ternak menjadi faktor dominan dalam meningkatkan tingkat produktivitas sapi perah. Hasil analisis fungsi produksi menyimpulkan bahwa semua responden peternak yang menjadi mitra kerja dari Cimory sudah berada pada tingkat produktivitas efisien. Sementara itu, hasil analisis identifikasi hambatan diketahui ternyata masih banyak kekurangan yang terjadi pada Cimory, terutama berasal dari pemasok susu segar. Sekian hasil presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.